Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024. Ibunda Alvaro Kiano Nugroho, Arum, membeberkan sosok mantan suaminya yang telah membunuh putranya. Menurut Arum, pelaku bernama Alex Iskandar itu dikenal memiliki sikap yang temperamental. Hal ini disampaikan Arum saat ditemui di rumahnya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Selasa 25 November malam. Arum mengungkapkan dirinya dan Alex sudah lama berpisah karena persoalan rumah tangga. Ia bahkan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan dari Alex, namun tak dilaporkan ke pihak kepolisian. Tak hanya itu, Arum menuturkan Alex pernah melontarkan ancaman untuk menculik Alvaro pada 2024. Namun kala itu Arum menganggap bahwa ancaman itu hanya gertak sambal saja. Adapun setelah berpisah, Alex masih kerap datang ke rumah Arum untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Arum pun tak menyangka bahwa Alex nekat menculik dan membunuh bocah 6 tahun itu. Ia lantas mengungkap momen terakhir kali saat berkomunikasi dengan Alex via telepon pada 6 Maret lalu. Kala itu, keluarga tengah panik mencari keberadaan Alvaro yang tiba-tiba menghilang. Saat menelepon Alex, Arum mendengar suara mantan suaminya yang ngos-ngosan. Namun kala itu Arum belum menaruh curiga pada Alex. Belakangan Arum menduga bahwa Alex kemungkinan baru saja mengeksekusi Alvaro saat ditelepon olehnya. Terkait kasus ini, Arum pun berharap agar proses identifikasi melalui tes DNA segera selesai agar keluarga bisa memakamkan jasad Alvaro dengan layak. Diberitakan sebelumnya, kasus tewasnya Alvaro ini bermula saat dirinya diculik oleh Alex pada 6 Maret lalu. Kala itu Alvaro tengah berada di sebuah masjid di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alex menghabisi Alvaro lantaran bocah tersebut menangis saat dibawa oleh ayah tirinya itu. Setelah Alvaro tewas, Alex tak langsung membuang jasad anak tirinya, melainkan disimpan di garasi rumah selama 3 hari. Jasad bocah malang itu kemudian dibuang Alex di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, lantaran dekat dengan rumah kerabat pelaku. Kasus ini terungkap 8 bulan berselang saat polisi menemukan kerangka diduga milik Alvaro. Alex sendiri kemudian ditangkap polisi, namun ia tewas seusai mengakhiri hidupnya di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi mengungkap motif penculikan dan pembunuhan ini karena pelaku merasa dendam dan cemburu pada ibunda Alvaro. Suka nyanyi. Hal kecil apa sih yang ibu ingat dari Alvaro? Apapun yang manjanya, selalu dia tuh suka banget ngaji, ya gitu, banyak sih, banyak lah ya. Alvaro katanya cita-citanya jadi pilot ya? Iya. Pernah cerita nggak gitu ke ibu? Ya cerita, suka sih dia waktu ada foto-foto di sekolah itu nggak mau dia pakai baju yang lain-lain selain pilot, jadi dia pakai baju pilot sendiri. Sering cerita-cerita sama ibu Alvaro? Sering cerita, kalau udah kita biasa mau tidur bareng, tanya emang ada dari mana aja nih, aku hari ini main gini, banyak cerita, dia emang suka cerita, cerewet kan. Begitu pertama kali dengar soal kabar ini, gimana perasaan ibu? Apa reaksi ibu saat itu? Ya takut ya, kayak ya histeris ya, pasti ya heboh ya, sendiri gitu, kayak ini beneran, kayak masih nggak nyangka gitu lah. Ya gimana sih, pasti kan kayak orang kesambar petir lah ya, campur aduk, berantakan semua gitu. Ibu posisinya lagi di mana bu waktu itu? Kerja di luar ya, jadi TKI. Iya. Langsung ke rumah waktu itu? Waktu itu di bulan Maret, itu kan kejadian bulan Maret, bulan April baru bisa pulang ke sini. Ya udah, bulan April ke sini itu cari sih, tetap nyari, dan itu nyari sama pelaku ya. Dia selalu ngikut kemanapun, aktivitas kemanapun nyari tuh, ada informasi dimanapun dia ikut. Iya, ibu maaf, ini kan pelakunya ini adalah ayah tirinya. Iya. Semasa hidup tuh Alvaro dekat nggak sih sama ayah tirinya? Deketnya sekedar gitu aja sih ya, karena kan itu kan sebenarnya pisah udah lama ya, pisah udah lama. Terus karena dia orangnya temperamen dan dia tidak bisa menerima anak-anak, jadi saya memutuskan untuk pisah. Nah karena
Dia tuh tadinya duluan yang ngajakin pisah. Saya juga udah capek pertahanin. Terus akhirnya saya mutusin pisah, makanya saya pergi. Nah, dia nggak mau, ternyata dia nggak mau pisah beneran. Akhirnya dia mendekatin diri sama anak-anak lagi. Dia kesini sering main kayak gitu. Nggak tahu kalau akan terjadi hal seperti ini. Tahun berapa Bu pisah sama? Dari 2024 di bulan Maret April lah ya, setelah dia ulang tahun kayaknya itu di bulan April, karena Desember 2023 kita baru menikah. Tuh. Tapi selama ini nggak ada tanda-tanda kekerasan? Gak ada, pas kita sama-sama aja itu dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Selama ini perlakuan ayah sempat melakukan kekerasan ke ibu? Oh iya, dulu iya, cuma karena dipikir dulu kan nggak pernah mau bilang sama orang tua karena kan itu masalah rumah tangga sendiri ya kan. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu coba siapa yang mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Soalnya nih anak lu lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan, main. Oh ya aku pikir oh nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Itu main fisik sering Bu, main kekerasan tiap hari? Pokoknya orang itu nggak bisa diajak debat, nggak bisa diajak tukar pikiran, harus ikutin pikiran dia. Sedangkan dia maaf ya udah berumur, saya terima dia apa adanya. Udah nggak kerja, pertama kerja saya sendiri yang bikin usaha semua segala macam sama dia. Tapi saya selalu bilang ke semua orang kok dia yang kerja, dia nafkahin. Berarti nafkah Alvaro selama ini Full saya. Makanya kalau saya nggak kerja kayak gimana? Iya. Pelaku nggak kontribusi apapun untuk kehidupan Alvaro? Awalnya dia kerja, kita ada usaha juga kecil-kecilan. Terus karena dia udah berumur, dia udah nggak diterima kerja dimanapun. Seberapa sering dapat ancaman Bu? Itu satu kali sih, satu kali doang di tahun, karena kan udah pisah lama. Dia mau ayo dong balikan beb, saya nggak tahu mau hidup sama siapa lagi kalau nggak sama kamu gitu. Ya nggak bisa gitu kan. Ya udah kayak gitu sih. Kemarin kan juga pas balik ke sini berusaha bilang kan, maksudnya lu cari Alvaro nih sampai ketemu, kita pasti balikan gitu. Ternyata kan Alvaro sama dia ya digituin ya gitulah Mbak ceritanya. Dari keluarga pelaku ada yang sempat ngobrol sama Mbak belum? Belum ada sama sekali. Adik-adiknya juga berarti? Belum ada sama sekali. Itu kunci. Kalau mau tahu yang saya dipukulin itu ada adiknya dia. Belum ada itikat baik untuk datang ke rumah minta maaf atau apa. Secara kan dia tahu ya masalah pembuangan mayat itu ya. Harusnya dia komunikasi sih ya. Tapi tadi saya chat adiknya juga mau ketemu, belum sempet karena kan tadi hari ini full banget ya kan. Besok juga kemungkinan mau ke TKP kan, tempat penemuan Alvaro. Jadi belum sempet nemuin. Dia masih tinggal di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.